Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Perjalanan kali ini kita menuju salah satu spot populer di Kalimantan Selatan, yaitu Riam Bidadari. Biasanya air di sini jernih dan bikin betah. Tapi apakah masih sama dan gimana kondisinya sekarang? Penasaran kayak apa? Yuk kita buktikan langsung. Riam Bidadari terletak di Desa Lumbang, Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Dari Banjarmasin jaraknya kurang lebih 220 hingga 230 km dengan waktu tempuh sekitar 6-7 jam perjalanan darat, tergantung kondisi lalu lintas dan jalannya. Riam ini terkenal dengan aliran sungainya, diapit oleh hutan yang masih asri sehingga suasananya benar-benar alami dan sejuk. Biasanya air di sini jernih, cocok banget buat mandi, main air, atau sekedar menikmati pemandangan. Selain itu, di sekitaran lokasi juga sudah tersedia fasilitas sederhana seperti area parkir, warung kecil, toilet umum, serta musola. Jadi meskipun masih alami, tetap cukup nyaman untuk wisata keluarga maupun backpacker. Namun saat musim hujan aliran sungainya bisa deras dan air berubah menjadi warna coklat keruh karena membawa tanah dari hulu. Jadi waktu terbaik berkunjung adalah saat musim kemarau ketika debit air stabil dan warnanya masih jernih. Pokoknya perjalanan jauh ke sini bakal terbayar sama suasana segar khas hutan Kalimantan. Saat memasuki Desa Lumbang, suasananya langsung terasa berbeda. Udaranya sejuk, pemandangan hijau, dan jalan desa yang tenang bikin hati adem. Kehidupan masyarakat di sini terlihat sederhana, namun justru itulah yang membuat suasananya begitu damai. Anak-anak bermain di halaman rumah, beberapa warga terlihat bercengkrama, dan aktivitas sehari-hari berjalan tanpa hiruk-pikuk kota. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, ketika hidup lebih santai, tanpa kebisingan, dan penuh ketulusan. Asri, tenang, dan menenangkan jiwa. Itulah kesan pertama yang langsung terasa saat melintas di Desa Lumbang. Perjalanan ini kita tempuh dari gerbang kilometer 6 Banjarmasin, melewati jalur alternatif menuju Kandangan, hingga akhirnya tiba di Riam Bidadari. Berdasarkan pengukuran GPS tracker, total jarak yang sudah kita lalui adalah 250,3 km. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah perjalanan jauh ini worth it? Apakah keindahan Riam Bidadari benar-benar sesuai dengan ekspektasi? Atau justru berbeda dari yang dibayangkan? Mari kita buktikan sama-sama di sini dan silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut Bubuhan Pian penilaiannya. Perlu diperhatikan ya, jalan masuk menuju Riam Bidadari ini cukup kecil. Jadi mobil tidak bisa berpapasan langsung. Kalau ketemu kendaraan dari arah berlawanan, harap bersabar dan gantian ya. Meskipun agak sempit, suasana sekitar masih asri dan tenang. Jadi perjalanan tetap terasa seru, asal kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Ngomong-ngomong soal nama, kenapa disebut Riam Bidadari? Ternyata ada cerita menarik di baliknya. Konon, masyarakat sekitar percaya bahwa dulu di sini sering muncul para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi dan bermain air. Keindahan airnya yang jernih serta suasana hutan yang masih alami membuat tempat ini dianggap begitu suci dan menenangkan.
layaknya pemandian para bidadari. Dari situlah kemudian di sini diberi nama Riam Bidadari. Meskipun cerita ini bersifat legenda, tapi nuansa alami dan kesejukan di sekitar Riam memang bikin kita merasa seperti masuk ke dunia lain. Tenang, segar, dan penuh pesona. Selamat datang di Riam Bidadari. Untuk masuk ke kawasan wisata ini biayanya sangat terjangkau. Tiket masuk hanya Rp5.000 per orang. Bagi yang membawa kendaraan, parkir motor cukup Rp2.000, sedangkan parkir mobil Rp5.000. Nah, kalau mau camping di sini biayanya Rp15.000 aja. Sudah termasuk free parkir dan tiket masuk. Perjalanan masuk tadi kurang lebih 3 km untuk sampai ke Riam Bidadari. Jalurnya melewati desa Lumbang yang asri dan tenang pastinya. Searching manja dulu ya buat cari spot terbaik buka tenda. Santai aja, nikmatin suasana sekitar, lihat pemandangan hijau, dan dengerin suara air mengalir. Tinggal pilih mau pasang tenda di mana biar vibes-nya makin asik. Yang penting tetap santai biar camping di Riam Bidadari ini makin berkesan. Wow, rame banget nih suasana di Riam Bidadari sore ini. Banyak akamsi yang nongkrong bareng teman-teman mereka. Ada juga yang asik main layangan sambil menikmati angin sore. Anak-anak kecil pun gak kalah seru. Ada yang sedang berenang, ada yang lari-larian sambil main bola di lapangan terbuka, bikin suasana makin hidup. Sementara itu, pengunjung lainnya terlihat duduk santai di tepi sungai atau di bawah pepohonan, menikmati udara segar dan pemandangan sekitarnya. Rasanya kayak kumpul bareng keluarga besar di halaman rumah sendiri. Hangat, ramai, tapi tetap bikin hati adem. Inilah salah satu daya tarik Riam Bidadari. Bukan cuma keindahan alamnya, tapi juga suasana kebersamaan yang tercipta. Indah banget ya, dari atas terlihat jelas suasana Riam Bidadari yang dikelilingi alam hijau dan ramainya orang-orang yang sedang menikmati keasrian tempat ini. Tapi jangan lupa ya, keindahan ini akan tetap terjaga kalau kita semua ikut menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya supaya Riam Bidadari ini selalu jadi destinasi yang nyaman, asri, dan bikin rindu untuk kembali.
Tapi kok air sungainya agak butek ya. Padahal menurut info 2 hari terakhir nggak ada hujan sama sekali. Biasanya kan Riam Bidadari terkenal dengan airnya yang jernih banget. Ada yang tahu nggak kenapa sekarang airnya nggak sejernih seperti yang sering diberitakan? Kalau punya info atau pengalaman, coba tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu. Walaupun airnya lagi agak butek, ternyata masih banyak juga kok yang seru-seruan berenang di sungai. Anak-anak sampai orang dewasa kelihatan enjoy banget. Kayaknya memang daya tarik Riam Bidadari ini nggak hilang meskipun kondisi air nggak sejernih biasanya. Wah, udah mulai gelap aja nih. Jadi saatnya kita prepare tenda buat bermalam di Riam Bidadari. Suasana sore pelan-pelan berubah jadi malam, angin mulai sejuk dan aktivitas pengunjung juga makin berkurang. Sekarang waktunya kita cari posisi nyaman, pasang tenda, biar nanti malam bisa istirahat dengan tenang ditemani suara alam sekitar. Kalau tadi sore suasana ramai banget sama pengunjung dan akamsi yang nongkrong, sekarang sudah mulai sepi. Tinggal kita aja nih yang masih bertahan. Tapi tenang, kita nggak benar-benar sendirian kok. Ada warga sekitar yang berjaga di area wisata ini. Jadi tetap aman dan nyaman untuk bermalam di sini. Selain pemandangannya yang indah, fasilitas di Riam Bidadari ini juga terbilang cukup lengkap. Ada musola, toilet, kamar mandi, bahkan warung makan yang buka 24 jam. Ditambah lagi ada penjaga yang standby di sekitar area wisata. Jadi lebih terasa aman. Dan yang menarik lagi, di sini juga sudah tersedia aliran listrik. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai drone, kamera, ataupun HP. Tinggal siapin aja colokan panjang biar semua gadget bisa tetap terisi penuh. Di sini pasti banyak kan yang udah pernah camping bareng keluarga ataupun teman. Buat yang belum pernah, wajib banget cobain deh. Camping itu bukan cuma soal tidur di tenda, tapi lebih ke refreshing dari sibuknya dunia. Dan salah satu cara terbaik menikmati alam yang sudah disediakan. Walaupun sederhana, tapi feel-nya beda banget. Ngasih momen quality time yang gak bisa diganti sama hiburan lain. Jadi kalau ada kesempatan, jangan ragu buat coba camping. Dan yang perlu diingat, nggak harus nunggu punya mobil proper atau perlengkapan camping lengkap dulu baru bisa camping. Kayak di Riam Bidadari ini, ternyata sudah tersedia juga penyewaan camping gear lengkap. Jadi buat pemula yang pengen coba, tinggal datang, sewa perlengkapannya, dan langsung nikmatin suasana alam tanpa ribet. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak coba camping.
Men, suasana kayak gini tuh nggak bisa dibeli. Bangun pagi di alam bebas bareng orang-orang tersayang. Itu rasanya sesuatu banget. Semoga perasaan yang kita rasain di sini bisa juga sampai ke sobat eksplorasi semua. Walaupun tadi malam sempat diguyur hujan deras dan pagi ini pun mendung, jadi kita nggak bisa lihat sunrise langsung. Tapi diganti sama hamparan awan indah di kejauhan. Rasanya tetap magis, tenang, dan bikin hati adem. Karena semalaman diguyur hujan deras, air sungai di sini jadi agak keruh kecoklatan. Bahkan partikel pasirnya pun ikut larut bareng arus air. Akhirnya kita batal nyebur, menikmati beningnya dan segarnya air pegunungan. Tapi tak apa, walaupun gak bisa berenang, tetap saja masih bisa menikmati suasana alam sekitar. Sudah sangat luar biasa. Udara segar, pemandangan hijau, dan vibes alam yang bikin hati tenang. Kadang perjalanan gak selalu sesuai ekspektasi, tapi tetap ada hal indah yang bisa kita syukuri. Suasana di sini mirip-mirip waktu kita camping di Lembah Bajuin kemarin. Buat yang belum nonton videonya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Tinggal klik aja biar bisa bandingin sendiri gimana vibes-nya. Tapi jangan lupa balik lagi ke sini ya setelah nonton biar gak ketinggalan lanjutannya. Menu sarapan kita pagi ini sederhana aja, cuma telur mata sapi dan iwak karing telang. Tapi percaya deh, di tempat yang syahdu kayak gini, rasanya jadi luar biasa nikmatnya. Kadang bukan soal makanannya yang mewah, tapi suasana dan kebersamaan yang bikin setiap suapan terasa istimewa. Asik. Setelah selesai sarapan, sambil nunggu Syauki mandi di kamar mandi umum, saya sempetin dulu buat ngelap Pak Ijo yang semalam habis diguyur hujan. FYI, bekas embun atau air hujan yang nempel di mobil atau kendaraan itu ternyata bisa merusak cat loh. Karena airnya bisa masuk ke lapisan cat, terus kena tembak panas oleh matahari. Akhirnya bikin warna cat jadi cepat pudar. Jadi kalau sempat lebih baik dilap bersih biar kendaraan tetap awet kinclong. Apalagi Pak Ijo udah tua, jadi biar tetap ganteng kalau diajak jalan-jalan lagi. Buat yang mau liburan ke Riam Bidadari, berikut tips singkat biar perjalanan wisata makin lancar dan aman ya. Jalan masuk sekitar 3 km dari poros utama lewat Desa Lumbang. Jalurnya kecil, jadi harus gantian kalau ketemu mobil lain.
Tiket masuk cuman Rp5.000 per orang. Parkir motor Rp2.000. Untuk parkir mobil Rp5.000. Kalau mau camping Rp15.000 aja. Udah termasuk tiket masuk dan parkir. Belum punya tenda? Bisa sewa di lokasi. Tenang aja. Tenang, di sini ada musola, toilet, warung makan, bahkan listrik. Jadi aman kalau mau bawa keluarga camping. Kalau mau airnya jernih, datang pas musim kemarau. Kalau habis hujan, biasanya agak keruh coklat. Dan yang paling penting, selalu jaga kebersihan ya. Biar keindahan Riam Bidadari tetap terjaga untuk kita semua. Terima kasih banyak yang sudah setia nonton perjalanan kita kali ini. Mohon dukungannya lewat like, comment, share, and subscribe. Itu benar-benar berarti banget buat kemajuan channel Eksplorasi Archipelago. Jangan ragu kasih saran dan ide destinasi berikutnya di kolom komentar ya. Dan yang pasti selalu persiapkan perjalanan dengan matang, jaga keselamatan di jalan, dan yang terpenting nikmati setiap momen, sekecil apapun itu, karena setiap perjalanan selalu punya cerita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.